Itu semangka, padahal ini bukan semangka sahabat. Ini adalah, tenang kawan, santai, woi. Dan di depan saya ini sahabat ya, kebun teh nih ya. Pemandangannya sahabat, masya Allah. Dan di sini juga sahabat saya melihat masih banyak ya rumah-rumah. Jantan bah di dia asa para bumi bah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sahabat semua yang ada di perkotaan maupun di perkampungan, semoga tambah lancar terus rezekinya ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa aprak-aparkan lagi nih sahabat semuanya ke perkampungan atau pelosok desa sahabatnya. Dan saat ini saya berada di Kampung Ciherang, desa Karya Mukti sahabat ya. Cuman kecamatannya saya belum tahu nih sahabatnya kecamatan apa gitu. Kalau kampungnya ini namanya Kampung Ciherang, desa Karya Mukti. Tapi kabupatennya ini masih Kabupaten Cianjur sahabat. Dan saya akan menuju ke kampung atau pedesaan pelosok sahabat ya, cukup lumayan pelosok dan terpencil. Dan di sini saya melihat cuma ada ya mungkin sekitar 5 atau paling banyaknya 10 rumah lah sahabat ya. Dan nanti kita akan aprak-aprakan ke sana sahabat ya gitu. Oke sahabat, jadi ikutin terus ya perjalanan kami dan tonton videonya sampai selesai. Nah sahabat, jadi akses untuk menuju kampung ini jalannya masih belum diaspal ya, masih tanah seperti ini. Tapi kalau dari depan, dari sana sudah ada yang digunakan batu balas sahabat ya, sudah menggunakan batu balas. Dan memang posisinya kampung ini ada di bawah pegunungan kebun teh sahabat ya. Jadi tadi saya dari atas sana ke sini lalu naiklah ke sini sahabat ya. Dan perkampungannya ini ada di depan saya sahabat di sini. Ya. Kalau ini mungkin ini pos ronda yang digunakan oleh warga sekitar sahabat ya. Dan itu perkampungan sahabat ya, ada di depan saya ini sahabat gitu. Dan ini rumah pertama yang saya kunjungi gitu ya. Dan nanti kita akan lihat suasananya seperti apa. Oke sahabat, jadi ikutin terus ya dan tonton videonya sampai selesai. Selamat datang di Kampung Ciherang sahabat ya, kampung lumayan pelosok dan terpencil ini ya. Dan memang saya melihat tuh, jadi posisi rumahnya itu dari biasa kalau di perkampungan yang tidak berkumpul di satu titik, jadi agak berjauhan ke sana sahabat. Dan posisinya memang di bawah gunung ini ya, posisi perkampungannya. Kalau ke atas ke sana sahabat ya, sebentar saya ke atas dulu. Nah itu adalah perkebunan teh sahabat ya. Mungkin itu masih termasuk perkebunan teh Gunung Padang sahabat ya. Dan saya ada di paling ujungnya nih Gunung Padang sahabat. Dan ini rumah pertama yang saya kunjungi. Dan saya melihat di sini banyak sekali ya sahabat ya, apa namanya ini sayuran atau bawang daun yang ditanam oleh pemilik rumah ini sahabat ya. Ada bawang daun, ini terong sahabat. Ada juga ini kalau tidak salah namanya tomat sahabat ya. Jadi memanfaatkan lahan yang cukup lumayan sempit sahabat ya, tapi ditanami dengan sayuran-sayuran bawang daun seperti itu sahabat ya. Tuh sampai ke sana, sampai ke atas juga tuh sama sahabat ya. Jadi ya kalau di perkampungan seperti ini sahabat,
untuk mengurangi pengeluaran membeli sayuran, tidak harus membeli sayuran ke warung lah, bisa menanam sendiri di pot seperti ini ya. Ini sangat rekomendasi ya buat teman-teman semua yang mungkin di halaman rumahnya gitu kan, selain menanam bunga bisa juga dimanfaatkan untuk menanam sayuran sahabat. Jadi di sana juga tuh ada cengkeh sahabat ya. Itu biasanya nanti kalau agak besar sedikit bisa langsung dipindahkan sahabat. Nih seperti ini ya, dipindahkan ke bumbungan seperti ini sahabat ya. Kalau udah agak tinggi, ini udah siap dipindahkan sahabat pohon cengkeh ini ya. Masya Allah sahabat, ini punya rumah si ibu sangat rajin sekali sahabat ya. Di sini juga ada tanaman tomat sahabat ya. Jadi ini memang benar-benar lahannya di pinggir rumah si ibu dimanfaatkan dengan baik sahabat ya. Salah satunya ya bisa ditanami, ini ada tomat juga sahabat ya. Tuh, ini tomat sahabat. Sebentar lagi nih merah-merah ini sahabat ya. Keren, Masya Allah sahabat. Jadi ya kalau buat lalaban, buat nyambal, kalau di perkampungan seperti ini tidak harus beli sahabat ya. Jadi cukup menanaman di pinggir rumah seperti ini sahabat ya. Lahan seperti ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ke sebelah sini si ibu juga menanam ini waluh sahabat ya. Ini waluh gede, waluh yang gede-gede itu sahabat ya, kalau dibikin kolak ini ya. Dan dipasang paranggong seperti inilah sahabat ya. Tuh. Dan kayaknya ada buahnya ini sahabat nih. Kita intip ya. Wah, ini seperti melon sahabat ya. Melon seperti semangka. Ini seperti semangka, padahal ini bukan semangka sahabat. Ini adalah waluh ya, waluh gede sahabat. Jadi apalagi kalau di musim-musim bulan puasa sahabat, biasanya ini bisa diolah menjadi kolak sahabat ya. Tuh, waluhnya gede-gede sahabat. Sampai ke sana juga sahabat ya. Tuh, sebelah sana tuh. Gede-gede sahabat weh. Ini yang punya rumah sahabat ya. Kreatif sekali ya, bisa memanfaatkan lahan yang sempit gitu ya, menjadi sangat berguna sahabatnya. Oke sahabat, inilah suasana kampung Ciherang. Dan di sini juga sahabat, saya melihat masih banyak ya rumah-rumah panggung, dan sebagian juga kalau ke atas itu sudah agak sedikit modern. Ada yang menggunakan mungkin bata ya, jadi ya sebagian sudah ada agak modern lah sahabatnya. Tapi masih banyak di sini juga rumah-rumah panggung sahabat yang menurut saya ini keren sekali sahabat. Jadi contohnya ada yang di depan saya ini sahabat ya. Jadi di depannya ini menggunakan keramik sahabat ya, setengah badan, tapi ke belakangnya itu masih rumah-rumah panggung sahabat gitu. Dan inilah suasana kampung Ciherang ya, kampung terpencil atau pelosok sahabat itu. Dan aksesnya kalau ke sini ya, kalau dari tadi jalan depan itu masuk mobil sahabat, tapi kalau ke perkampungannya ini jalan masih batu bala seperti ini. Ini mungkin gak tahu tembusnya kemana atau mentoknya kemana sahabat ya. Nah, kita akan jalan-jalan ke sebelah sana sahabat ya, ke perkampungan ke sebelah sana sahabat.
Dan di sini sahabat, suasana sangat hening sekali ya, hening sekali karena memang posisinya ini di bawah bukit sahabat ya, di bawah pegunungan sahabat ya posisinya. Masya Allah. Wah, dan di depan saya ini adalah masjid ya, masjid jami ini, masjid besar sekali sahabat ya, salah satu yang digunakan para warga sekitar sahabat ya. Oke sahabat, kita akan berjalan-jalan lagi ya untuk menyusuri perkampungan atau pedesaan sahabat. Dan saya juga belum tahu nih perekonomian masyarakat di sini tuh apa ya sahabat ya. Tapi kalau melihat sepintas sih kayaknya rata-rata di sini pemetik ya, pemetik teh sahabat. Tapi saya kurang tahu, nanti kalau ada warga yang lagi santai kita akan bertanya-tanya sahabat ya. Sebelum ke atas sana kita akan ke sini dulu sahabat nih. Barangkali masih ada jalan tembusan ke sini sahabat. Tapi sepi sih kalau jam segini nih sahabat ya. Kayaknya belum pada pulang kerja nih sahabat. Wah sahabat, ini ya saya menemukan tanjakan yang sangat ekstrim ini untuk menuju ke rumah-rumah yang lainnya sahabat. Ini gak kebayang sahabatnya kalau di musim penghujan ini. Wah udahlah, ini mah pasti bakalan licin sekali sahabat. Tuh sahabat ya, saya dari bawah sana tadi sahabat ya. Tuh, ini perkampungannya sahabat ya, Kampung Ciherang. Kampung Ciherang, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur sahabat. Dan memang posisinya kampung ini pelosok sahabat ya, terpencil. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri tuh, di atasnya ini adalah hutan-hutan sahabat ya. Dan kalau ke atasnya sana, sebelah sana itu adalah kebun teh sahabat ya, yang tembus langsung bisa ke Gunung Padang sahabat ya. Insya Allah. Oke sahabat, kita akan lanjut lagi nih, naik lagi ya di sini. Waduh, ini mah Dan memang sahabat, di sini rata-rata kebanyakannya masih rumah-rumah panggung ya sahabat ya. Rumah-rumah panggung dan posisinya di tebing-tebing seperti ini sahabat ya. Tuh. Jadi kalau perkiraan saya ini ada sekitar 15 sampai 20 rumah sahabat di sini ya. Dan di sebelah kanan saya ini adalah banyak sekali sahabat ya. Ini pohon-pohon bambu atau ini bambu gombong sahabat ya. Bambu gombong ini beda jenis sama masih satu jenis, cuman beda ukurannya. Kalau bambu gombong ini sahabat ya bisa lebih tinggi dan besar dibanding ini sahabat ya, bambu biasa seperti ini ya. Tapi kegunaannya biasanya sama sahabat, bisa digunakan apa aja lah kalau bambu ya sahabat ya. Wah, Insya Allah sahabat. Dan ini mungkin salah satu akses sahabat ya, salah satu akses untuk menuju ke Kampung Cisarua yang termasuk Kecamatan Geger Bitung sahabat,
tembusnya ke sini nih sahabat ya. Dan di depan saya ini sahabat ya kebun teh nih ya. Pemandangannya sahabat, masya Allah ya. Tuh. Sebentar saya akan tunjukkan ke sahabat semua nih. Wah. Sahabat ya. Ini nih. Luas sekali sahabat ya. Di sini nih. Masya Allah. Nah, sahabat, dan inilah perkampungannya ya, Kampung Ciherang, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur sahabat. Ini benar-benar kampung pelosok sahabat ya. Kampung pelosok atau terpencil sahabatnya. Oke sahabat, kita akan lanjut lagi untuk menyusuri ya rumah-rumah yang ada di Kampung Ciherang ini. Ini rumahnya keren banget sahabat ya. Panggung semi modern ini sahabat. Ini tuh halamannya sangat luas. Dan ini rumah terakhir atau rumah terujung ya yang ada di sini sahabatnya. Sahabat kebayang nih kalau di musim penghujan ini ya. Ini mah licin. Untungnya nih musim kemarau nih sahabat. Aduh. Assalamualaikum Bu, ngiring amengan. Alah, masya Allah, ibu rawasan pisan di dia mah. Ibu dah mah. Alhamdulillah. Aduh, iya teh namanya kampung nate Ciherang. Oh, desa nama masih Kertamukti nya punya. Sana Karya Mukti. Oh, Karya Mukti. Ya. Oh, kecamatan nama Cempaka. Iya teh bunga naon Bu? Namanya Bu? Buludru. Ya. Oh, ini bunga buludru sahabat katanya karena seperti buludrunya punya. Ya. Bisa lihat Bu ya. Sudah jarang sekali nih sahabat ya bunga seperti ini. Kalau di perkampungannya insya Allah masih banyak sahabat ya. Itu karena ibu kayaknya lebih suka menanam bunga-bunga seperti ini ya Bu ya. Insya Allah Bu, itu bibitnya kumaha Bu cara tina siki atau oh bijinya punya. Jadi icalan saya kusanes resepnya punya. Bumi ibu mana ya? Iya nuruntuh pan kena longsor ya. Masya Allah, longsor Bu Nya kapungkur. Jajan ieu biasa gitu. Oh. Maka kahanap nya gejeret. Oh, nu ti paliman longsornya Bu paling. Tiluhur. Oh, tiluhur itu turun punya. Oh. Jadi nomrak mantap. Nomrak. Tuh jadi kahanap. Oh gitu. Ya. Saya tetap pakai milnya. Mohon. Ini kalau menurut saya enakan sekali sahabatnya nih rumah si ibu nih. Apalagi ngeliwat di situ Bu ya. Wah. Cocok. Ya Allah, inilah sahabatnya suasana kampung Ciherang. Waduh. Sejuk sahabat ya di sini ya. Masya Allah. Barakallah. Bu, kalau ini bunga apa Bu? Bunga apa? Ini apa Bu? Kata teh di tempatnya teh naon ini? Terus. Oh. Kaktus. Ini pohon kaktus sahabatnya, tapi kayaknya masih satu jenis dengan kaktus, cuma bedanya ini apa namanya? Oh, iya. Kalau ini mah sahabat tuh lihatnya lebih durinya lebih banyak ini sahabat. Kayak duri landak ini sahabat ya. Sahabat ya. Wow. Berarti ini mah cuma seperti ini ya Bu ya, tidak berbuah berarti ya Bu ya.
sahabatnya di sini memang masyarakatnya di sini kalau misalkan mau berbelanja atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup lumayan jauh juga sahabat ya. Antara ke Cianjur katanya sangat jauh. Jadi opsinya ke Sukabumi sahabat, karena kalau ke Sukabumi agak deket ya gitu sahabat. Jadi kalau dari sini nih, kalau dari kampung ini jarak tempuh untuk menuju kota Sukabumi sekitar 3 jam lah sahabat ya. Tapi masyarakat di sini perbandingan jarak tempuh ya untuk berbelanja katanya mending ke Sukabumi daripada ke Cianjur gitu sahabat. Dan perekonomian di sini rata-rata sahabat ya, warganya itu petani sahabat ya, petani sayuran sahabat ya, dan lain sebagainya lah kalau di perkampungannya. Wah, iya mah aya gogogah resiko sahabat ya. Kalau tong lompat cuk, tong lompat santai we. Berapa meter Pak, saya coba lihat Pak sumurnya Pak. Berapa meter ini Pak sumurnya Pak? Paling 1,5 meter. Oh ini tapi udah ada airnya Pak ya? Oh nah ini sahabat ya, karena sekarang memang di musim kemarau Pak ya. Jadi warga ya untuk memenuhi kebutuhan sehari gitu ya, menggali sumur, bikin sumur sahabat ya gitu. Dan ini kurang lebih kata si bapak 1,5 meter sahabat udah ada airnya. Jadi memang ya di kampung ini masih ada air ya Pak ya, cukup lumayan ya Pak ya airnya ya. Insyaallah. Arya doma anu bapak Pak? Nah, anak saya itu. Oh. Di sini sahabat ya, banyak sekali anjingnya di sini sama tuh. Tenang kawan, santai, woi. Aduh, ribu. Banyak sih anjingnya kawan. Sampai saya dikerubungi seperti ini sahabat. Ya mah, kakak itu subur banyak. Subur kakak itu banyak. Insyaallah sahabat ya. Ini singkong usia 8 bulan sahabat, karena memang ini dikasih penyubur sahabat ya, tai kambing disubur sahabat. Bah upami bumi ya kosong bah, kosongnya. Oh, tos sabar lagi. Oh, di ruang namanya di kosong gini. Sahabatnya sayang sekali sahabat. Nah, kita beristirahat dulu sahabatnya di sini sambil ngobrol-ngobrol sama si Abah sahabatnya. Bah, tadi benar si Abah ya. Berarti ya teh lebet nate nami kampung nate Ciherang namanya. Desa nama Karya Mukti. Desa Karya Mukti sahabat, kecamatan nama masih Campaka. Kabupaten Cianjur sahabatnya. Bah upami di dia rata-rata perekonomian masyarakat naon bah? Sih nama kuli sama bertani banyak bertani. Sayuran bah, sayuran. Oh, Abah melak naon bah? Abah masak melak cabe, tomat. Oh, jadi sahabat juga sahabat petani nih ya, petani. Jadi kalau
pas musim panen itu bah biasanya kan ini pelosok bah ya, ngejualnya ke kemana bah? Ada bandar langsung ke sini. Bandar kan dia. Oh, ada bandar langsung ternyata sahabatnya ke sini ya. Jadi memang posisi kampung ini agak terpencil dan pelosok sahabat ya. Jadi ya aksesnya pun ya bahnya agak susah ke sini bah. Iya. Jantan bah di dia teh sabaraha bumi bah. Totalnya ku abdi di eta sekitar 18 sampai 20 rumahnya bahnya. Iya. Dan itu tidak apa namanya, tidak isi semua bah ya. Ada juga yang keluar kota mungkin ya bah ya. Iya. Jakarta. Jadi rata-rata sahabat ya, perekonomian masyarakat di Kampung Ciherang ini adalah kuli ya, serabutan juga bah ya gitu. Ada juga yang bertani kayak abah nih, bertani sayuran seperti cabai, tomat gitu, yang engkol, sawi baru mbahnya gitu. Nah itulah, inilah sahabatnya suasana desa pelosok. Kalau belanja nih si Umi kan ngewarung bah, biasanya kemana bah belanja kalau dari sini bah? Belanja ka Cimenteng, Kapal 2 karena juro. Ya sekitar berapa kilo tuh bah? Ya di sekitar 6 kilo. Ya lumayan jauh juga sahabat ya. Apalagi kalau ke kota Sukabumi, kalau dari sini ya sekitar 3 jam lah sahabat ya. Ada ya? 3 jam. 3 jam sahabat Mobil ya. Mah. Apalagi kalau ke kota Cianjur mah lebih jauh bah ya. Lebih jauh. Karena kata si Abah sahabat, perbandingannya kalau dari kampung ini ya mau ke kota di Ari mah kampung ieu minangkano antar perbatasan, hampir perbatasan antara Sukabumi dan Cianjur. Oh, jadi kampung ini perbatasan sahabat ya. Perbatasan antara Kabupaten Sukabumi sama Kabupaten Cianjur. Berarti batas wilayah mana? Wahangan itu, Bah? Ya, Wahangan Cimaniri. Wahangan itu Sukabumi ke Cianjur. Beladi Cianjur. Oh, tuh sahabat dah. Nantilah kita sama si Abah kalau ada waktu lagi. Saya pengen lihat bah ke mana, ke Cimandirinya bah. Soalnya hulu kata si Umi ya bah ya. Hulunya Cimandiri sahabat ya. Kalau Cimandiri mah Gitu. gunung siang. Aksesnya di mana ada bah masuknya bah? Di dia biasa. Biasa pakai motor biasa bah. Bisa. Oh, berarti tuh kuluna mode kacirengas ya tidinya Dia sumber. Oh, tidinya kalau tidinya. Oh. Nah, sahabat, dan inilah ya suasana kampung pelosok, pedesaan pelosok sahabat ya, tepatnya ini Kampung Ciherang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur sahabat ya. Dan berakhir pula nih aprak-aprakan saya ya. Dan terakhir nih tadi juga ngobrol-ngobrol dengan si Abah ya. Dan kita doakan Abah semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya sahabat. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah like, komen, dan subscribe di channel vlog Kampung Basisian. Semoga kebaikan teman-teman bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dede Ramadan dan Kang Deni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.